Om Swastiastu. Salam Harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imade Anggrenia Putri dengan NIM 251705105. Saya berasal dari Kampus Universitas Pendidikan Gadesa dari Fakultas Ekonomi dengan jurusan Ekonomi dan Akuntansi. Saya sekarang semester 2 dan saya duduk di kelas F Akuntansi. Nah, baik teman-teman semua, jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan beberapa soal agama Hindu yang sudah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah saya, yaitu Bapak Inyoman Tike, di mana tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas soal nomor 1. Nah, soal dan jawaban nomor 1 yaitu, ini mengenai materi Brahma Vidya ya teman-teman. Seorang mahasiswa sains merasa bahwa konsep Tuhan dalam agama sering bertentangan dengan logika ilmiah. Ia mulai meragukan keberadaan Brahman sebagai realitas tinggi. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Brahman dalam Brahmavidya agar dapat dipahami secara rasional dan tidak bertentangan dengan pendekatan ilmiah? Nah, jawaban saya yaitu, Brahman dalam Hindu dapat dipahami sebagai sumber atau energi tertinggi yang menjadi dasar alam semesta. Konsep ini tidak bertentangan dengan sains karena sains menjelaskan cara kerja alam, sedangkan Brahmavidya menjelaskan makna dan asal kehidupan. Jadi, keduanya dapat saling melengkapi. Lanjut ke soal nomor 2, di mana soal nomor 2 itu mengenai catur pursa arte. Nah, seorang pengusaha muda sukses secara materi, arte, tetapi kehidupannya penuh konflik keluarga dan kehilangan arah spiritual. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut berdasarkan konsep catur pursa arte, bagaimana seharusnya keseimbangan antara dharma, artha, kama, dan moksa diterapkan? Nah, jawaban saya yaitu pengusaha tersebut terlalu fokus pada arta atau materi, sehingga melupakan dharma dan juga moksa. Dalam Hindu, hidup harus seimbang antara dharma kebenaran, arta kekayaan, kama kebahagiaan, dan moksa ketenangan spiritual. Kekayaan sebaiknya dicapai dengan moral dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, soal nomor 3. Soal nomor 3 mengenai materi Panchayatnya. Di Bali, generasi muda mulai enggan terlibat dalam upacara yatnya karena dianggap membuang waktu dan juga biaya. Pertanyaannya, jelaskan makna Panchayatnya dan bagaimana Anda meyakinkan generasi muda tentang relevansi yatnya dalam kehidupan modern. Nah, jawabannya yaitu Panchayatnya adalah 5 bentuk pengorbanan suci kepada Tuhan, leluhur, sesama, alam, dan guru suci. Yatnya tetap relevan karena mengajarkan gotong royong, rasa syukur, dan kepedulian sosial. Upacara tidak harus mewah, yang penting adalah makna dan juga ketulusan kita dalam beriadnya. Nah, soal nomor 4 yaitu mengenai materi Awatara dan orang suci, di mana seorang siswa menganggap kisah Awatara seperti Rama dan Krishna hanyalah mitos tanpa makna nyata dalam kehidupan sekarang. Pertanyaannya, bagaimana Anda menjelaskan konsep Awatara dan peran orang suci sebagai teladan moral dalam konteks kehidupan modern? Nah, jawabannya itu Awatara seperti Rama dan Krishna mengajarkan nilai kejujuran, keberanian, dan kebaikan. Walaupun kisahnya bersifat epik, nilai moralnya masih relevan hingga sekarang. Orang suci juga menjadi teladan dalam menjalani hidup yang benar dan damai. Soal nomor 5, di mana ini mengenai materi yoga, yaitu yoga seorang pekerja kantoran mengalami stres berat dan mencoba yoga hanya sebagai olahraga fisik tanpa memahami aspek spiritualnya. Pertanyaannya, analisis praktek yoga tersebut berdasarkan ajaran Hindu. Bagaimana integrasi antara aspek fisik, mental, dan spiritual dalam yoga yang benar? Nah, jawaban saya yaitu yoga bukan hanya olahraga fisik, tetapi juga latihan pikiran dan spiritual.
Yoga yang benar menggabungkan kesehatan tubuh, ketenangan pikiran, dan meditasi agar seseorang lebih seimbang dan terhindar dari stres. Soal dan jawaban nomor 6, di mana nomor 6 ini mengenai materi Gayatri Sadhana. Seorang remaja rutin melanturkan mantra Gayatri tetapi tidak memahami maknanya dan hanya melakukan sebagai rutinitas. Pertanyaannya, jelaskan makna Gayatri Mantra dan bagaimana praktek Gayatri Sadhana yang benar dapat meningkatkan kesadaran spiritual. Nah, jawabannya yaitu Gayatri Mantra adalah doa untuk memohon penerangan pikiran dan juga kebijaksanaan, teman-teman. Nah, jika dilakukan dengan memahami maknanya dan penuh konsentrasi, Gayatri Sadhana dapat meningkatkan ketenangan dan juga kesadaran spiritual. Soal dan jawaban nomor 7, di mana materi ini mengenai Pancasrada. Seseorang mengalami krisis kepercayaan setelah mengalami musibah dan mulai meragukan hukum karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, analisis kasus tersebut dengan konsep Pancasrada, bagaimana Anda menjelaskan kembali keyakinan terhadap karma pala dan juga punerbawa? Nah, jadi jawabannya yaitu karma pala mengajarkan bahwa setiap perbuatan memiliki akibat. Musibah bukan berarti Tuhan tidak adil, tetapi bagaimana dari proses kehidupan dan pembelajaran jiwa, benar bahwa mengajarkan bahwa jika terus berkembang melalui kelahiran kembali. Soal dan jawaban nomor 8, yaitu di mana nomor 8 ini mengenai materi catur marga. Dua orang memiliki cara berbeda dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu melalui pelayanan sosial dan satu lagi melalui meditasi. Nah, pertanyaannya, jelaskan konsep catur marga dan analisis apakah kedua cara tersebut sama-sama benar menurut ajaran Hindu. Nah, jawaban dari saya yaitu pelayanan sosial termasuk Karma Marga, sedangkan meditasi termasuk Raja Yoga Marga. Keduanya benar karena Hindu mengajarkan banyak jalan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai sifat masing-masing orang. Baik, soal nomor 9. Nah, di mana materi ini mengenai kitab suci Hindu, di mana seorang siswa hanya mengandalkan meditasi sosial untuk memahami ajaran Hindu tanpa pernah membaca kitab suci seperti Weda atau Bhagavad Gita. Pertanyaannya, jelaskan pentingnya kitab suci dalam agama Hindu dan bagaimana cara menginterpretasikan ajaran kitab suci di era digital. Jawabannya, kitab suci penting karena menjadi sumber ajaran Hindu yang benar. Media sosial bisa membantu belajar, tetapi harus tetap disertai membaca Weda atau Bhagavad Gita agar pemahaman tidak salah atau dangkal. Nah, soal yang terakhir atau soal nomor 10 yaitu ini mengenai materi integrasi nilai Hindu dalam kehidupan. Seorang pelajar cerdas secara akademik tetapi sering berperilaku tidak jujur dan tidak menghormati orang tua. Pertanyaannya, analisis perilaku tersebut dengan mengintegrasikan konsep dharma, yoga, dan serada. Bagaimana seharusnya nilai-nilai Hindu membentuk karakter individu? Jawabannya, pelajar tersebut pintar secara akademik tetapi belum menjalankan dharma. Dalam Hindu, kecerdasan harus disertai kejujuran, disiplin, dan hormat kepada orang tua. Nilai yoga dan serada membantu membentuk karakter yang baik. Baik, terima kasih sudah menonton video presentasi saya. Sebelum saya tutup, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya memiliki salah kata yang disengaja maupun tidak. Dan sekarang akan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.